Nah teman, ini aku lagi backwash. Itu air yang sudah saya gunakan selama 7 hari. Itu warnanya coklat ini teman. Jadi setiap 7 hari saya harus membackwash daripada filter. Karena apa? Karena ini adalah zat besi teman. Dia zat besi semakin tinggi dan kita semakin lama membersihkan, dia akan merusak daripada keran-keran. Jadi keran kadang-kadang tidak bisa dibuka karena apa? Keras, dia sudah mengeras. Nah teman bisa melihat ya, ini airnya warna coklat. Saya tadah di ini gelas plastik ini. Jadi kita tunggu sampai ini selesai. Nanti warnanya agak jernih maksud saya, baru kaporit kita ganti. Ini kan kaporit nih teman. Dulu saya gunakan klorinator, hampir 16 tahun saya gunakan klorinator, karena bukanya klorinator agak susah. Jadi kalau bocor juga sealnya nggak ada, beli. Jadi kalau ini kalau bocor sealnya ada teman, paling rusak sealnya. Ini kan bekas bocor, saya kebetulan kadang-kadang males ya membersihkan. Jadi ya gitulah jadinya begini, ada kapurnya, jadi mengeras ya. Padahal kita bisa ganti dengan seal supaya nggak bocor gitu teman ya. Nah teman, ini sekarang air sudah agak jernih ya, walaupun belum jernih, namanya ini terbalik, jadi pasti tidak sejernih kalau dia dalam keadaan normal. Jadi nanti kalau sudah jernih baru ini kita isi dengan kaporit yang baru. Ini kayaknya sudah habis karena udah 7 hari. Teman, backwash tadi backwash tadi kita kembali dalam keadaan normal ya. Jadi kita akan lihat airnya. Kalau airnya nanti sudah bersih ya kita ganti kaporit. Karena ini kemarau, biasanya ya bersihkan ini nggak sampai lama teman. Tapi kalau musim penghujan, namanya zat besi itu banyak sekali teman. Jadi bersihkan ini bisa hampir 25 menit, kalau ini nggak sampai 10 menit. Karena apa? Pertama, sumbernya agak dalam, kedua kalinya kemarau, jadi zat besi sepertinya sedikit. Nah teman, ini air di gelas ya kan, dan yang pancuran ini sudah agak bersih, jernih. Artinya apa? Kaporit sudah bisa kita pasang, filter sudah agak bersih. Jadi tapi sebaiknya juga kita ulangi, kita backwash sekali lagi. Nah teman, ini kita backwash sekali lagi. Kalau memang keadaannya sudah jernih, maka ini kita cabut, kita isi dengan kaporit baru yang sudah saya siapin. Jadi backwash yang kedua, lihat teman-teman, di gelas masih agak keruk sedikit. Jadi kita tunggu sampai dia agak bersih. Kalau udah agak bersih, kita balikkan normal lagi, baru kaporit kita pasang. Ini syaratnya. Jadi nanti yang kita gunakan ini tabungnya aja, isi di dalam tabungnya sini sama filter di dalamnya yang kita ganti, nanti suatu saat kita bersihkan, itu gantian gitu. Jadi ini kenapa ini saya tutup teman. Dulu ketika setiap saya membersihkan ini saya pijit supaya udara masuk, mudah dibuka tabung ini. Tapi ternyata ini patah. Beruntung saya masih di rumah, jadi air nyemprot jet pump itu tinggi sekali, bisa ngenain plafon, bisa jebol teman. Akhirnya saya tusuk dengan sumpit, belakang hari saya tutup dengan lem Dexton. Jadi udah selamat ini. Tapi kalau buka keran-keran harus terbuka, jadi supaya ini bisa dilepas.
Nah teman, ini sudah backwash sudah dalam, lihat di gelas ini, backwash sudah bersih, sehingga kita balik lagi dalam kadar normal, sudah bisa kita ganti kaporitnya. Nah ini kadar normal teman, backwash sudah kembali kadar normal. Nanti kita lihat kalau airnya udah jernih, berarti pekerjaan backwash ini sudah selesai, tinggal menyabut ini untuk mengganti kaporit yang baru. Nah teman, kadar normal dan bersih ya air dalam gelas ini juga udah bersih. Kita tampung di gelas ini, jadi backwash udah bisa kita selesaikan. Kemudian kita mengganti kaporit. Nah teman, tadi filter di sini udah kita cabut ini teman. Ini filter yang dulu kosong, kita isi kaporit. Sekarang udah kita cabut, kita akan isi kaporit yang baru. Lihat teman, itu kaporit tinggal kecil sekali yang putih-putih ini, lihat, kelihatan itu. Ini kecil sekali, karena habis yang tidak mampu untuk mengurai daripada zat besi dan mangaan. Jadi kecil sekali itu, tinggal itu. Jadi ini kotoran daripada zat besi itu warna coklat teman. Yang hitam ini, nah ini ada hitam. Ini kotoran dari mangaan. Jadi memang air di sini tempat kami itu zat besi dan mangaannya tinggi. Jadi nanti akan saya tunjukkan, pernah saya bawa ke laboratorium daripada PAM itu. Nanti mudah-mudahan masih akan saya tunjukkan berapa kadar zat besi dan nya. Ya teman ya, ini selanjutnya akan kita isi dengan kaporit. Terus nanti kita kembalikan. Nah teman, filter yang tadi kosong tadi, yang berisi kaporit, sudah kita masukkan ke tempatnya, ke tabungnya. Selanjutnya kita pasang sini teman. Untuk tujuan kaporit ini adalah untuk mengurai air terhadap besi. Jadi sifatnya untuk memisahkan zat besinya, zat besi sama mangaan gitu. Jadi nanti terurai oleh media gitu. Jadi sehingga pada saat kita backwash keluar yang tadi itu gitu. Jadi sekarang kita pasang teman ya. Itu sudah kita pasang, kita kencangin dengan ini teman. Ini alat pengincang ini buatan Alinco teman. Itu merek Alinco kuat ini dari tahun 2004, sudah 17 tahun nggak rusak. Alinco itu untuk tabung filter begini itu memang harganya mahal. Dulu tahun 2004 saja harganya 150.000, tapi memang kuat teman. Ini lihat, bandingkan dengan yang model baru. Yang model baru ini teman, lihat bedanya, tipis ya, lengkung. Jadi ini kalau buka sulit bisa patah. Lihat bedanya ini kan, besar sama kecil, kuat, tegar ini ya teman. Sekarang kita kencangin. Nah teman, tabung berisi filter kaporit tadi sudah terpasang di sini. Sudah kita tutup. Ini tutupnya. Memang ini tanah sepetak sedikit, ini khusus untuk kegiatan air teman. Jadi nanti sebentar lagi kita hidupin, air bisa kita naikin ke atas. Tapi sebelum naik ke atas harus kita bersihkan dulu teman. Nanti kalau tidak dibersihkan masih ada kotoran daripada besi bisa masuk ke dalam toren. Makanya kita tutup dulu supaya masuk nanti lewat sini teman airnya. Tunggu ya.
teman-teman. Sekarang backpost sudah selesai. Sebelum air kita naikkan ke toren di atas, yang saya harus naik tangga sebanyak 7 pancatan. Jadi air kita lihat dulu, setelah jernih baru kita naikkan. Tapi sebelum kita naikkan, kita bersihkan dulu karena masih ada sangkut-sangkut zat besi yang menyangkut. Jadi nanti kita masukkan ke sini, yang ini teman. Jadi kita lihat dalam gelas, air sudah bersih, maka air ini bisa kita naikkan ke dalam toren. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu teman. Nah teman, sebelum naik ke toren, kita lihat dari sini kalau betul-betul sudah bersih, karena di atas juga ada filter. Nah ini kita lihat kalau airnya sudah betul-betul bersih, baru kita bisa tutup sehingga air masuk toren. Kadang-kadang dari sini masih coklat teman, lihat ini air ini. Nah ini air coklat teman. Jadi kalau ini masuk toren jadi kotor. Nah kita lihat ya, airnya masih coklat. Jadi sebelum kita masukin toren, kita tutup dulu, kita keluarin, kita lihat sampai jernih. Kalau sudah jernih, nah ini kan kotor teman, coklat warnanya. Kalau sudah jernih baru masuk ke toren. Ini yang kita tutup ke arah torennya teman. Jadi harus naik tangga dulu. Ya udah biasa ya, dari tahun 2004 kerjaan saya memang gitu. Kan suatu penghematan yang sangat luar biasa dengan hanya bermodal kapurit aja teman. Medianya udah 17 tahun juga tidak saya ganti, kecuali karbon aktifnya teman. Yang satu saya ganti tahun 2010, yang satu tahun 2007. Jadi sudah berapa, 14 tahun belum saya ganti. Banyaknya 40 kilo teman. Yang tahun 2007 itu saya ganti 10 kilo aja. Kayaknya udah mulai jernih teman, jadi bisa kita buka untuk kita masuk ke dalam toren. Agak jernih ya. Jadi air tidak keluar teman. Ini sudah tidak keluar, artinya apa? Air sudah masuk ke toren. Itu yang jelas suaranya pompa ini, jet pump ini, dari menyedot air tanah masuk ke dalam filter ini, kemudian masuk ke filter pengurai daripada zat besi dan manggaan. Nanti kita lihat teman. Sekarang kita tunggu air sampai memenuhi toren, nanti kita lihat hasilnya teman. Ini air yang sudah naik ke toren yang dari bawah tadi, jadi kelihatan memang sangat jernih teman. Jadi kita bisa melihat dasar daripada torennya. Jadi memang kelihatan jernih. Tetapi jernih bukan berarti TDS-nya rendah teman. Ini TDS-nya masih tinggi karena di sini zat besi maupun manggaan masih tinggi. Jadi harus dia mengalami oksidasi dulu.
karena pantulan sinar matahari kayaknya sulit melihat dasarnya, tapi yang jelas dasar daripada toren kelihatan. Toren ini berkapasitas hanya 500 liter, efektifnya 400 liter teman. Jadi setiap 400 liter air habis otomatis langsung mengisi. Jadi supaya tujuannya sirkulasi sangat cepat teman. Nah teman, air yang dari toren kita turunkan ini dengan keran ini teman. Kita mau lihat berapa ukuran TDS-nya. Jadi karena suasananya panas dan ini kelihatannya air berbuih, tapi nanti jernih teman. Tapi kita mau lihat TDS-nya berapa. Tadi TDS 311 sebelum masuk toren, sebelum masuk filter untuk toren. Nah kita lihat air berbuih dan keruh sudah mengalami oksidasi. Tadi air waktu naik ke atas, sebelum naik ke atas baru mengalami oksidasi sehingga nampaknya jernih. Sebetulnya tadi kalau dibiarkan lama juga akan menguning. Ini air yang dari atas toren yang sudah masuk ke filter pertama dan sudah mengalami oksidasi, sehingga kita turunkan karena cuaca panas jadi air berbuih. Kita tunggu lagi sebentar lagi untuk supaya buihnya hilang dan kita lihat apa yang terjadi. Nah teman, air udah jernih kan, buihnya tadi hilang, jadi kita ukur dulu TDS-nya berapa. Ini kalau dibiarkan lama juga agak menguning teman, karena apa? Tingginya zat besi dan mangaan. Jadi kita ukur dulu TDS-nya. TDS 329 teman, 329. Air naik ke atas tadi melalui filter ini teman. Ada satu filter ini sama satu filter yang di atas dekat toren tadi. Sementara yang turun melalui sedot air sanyo, jadi kita masukkan ke dalam filter ini. Satu dan kedua ini, kemudian baru kita distribusikan untuk keperluan mencuci, kamar mandi, DLL. Jadi sekarang kita mau melihat air kita masukkan ke dalam filter yang 1, 2 ini dan kita ukur lagi berapa TDS-nya. Nah teman, air sudah kita masukkan filter, kita tadah ini adalah untuk distribusi keperluan mandi, cuci, DLL. Jadi sudah isi sudah jernih, maka kita harus juga ukur berapa besarnya TDS. Jadi sudah jernih teman di sini. Nah, jernih teman ya. Jadi semuka kuning-kuningannya sudah nggak ada. Tapi bukan berarti ini terbebas dari mangaan dan besi. Masih ada sedikit. Jadi kalau kita misalkan nyuci menggunakan bike clean, itu tidak boleh teman. Kalau menggunakan bike clean harus sekualitas air pump. Jadi kalau kita menggunakan bike clean ini zat besinya bisa terlarut, akhirnya pakaian putih bisa jadi kuning belang-belang. Jadi ada sedikit masihan. Jadi kita tidak bisa menggunakan inti sebagai air minum. Tapi kalau untuk cuci, untuk mandi tidak masalah. Karena air ini bersih karena sudah melalui filter, terutama filter yang menyebabkan hilangnya bau, rasa normal dan warna itu adalah karbon aktif. Jadi kita lihat berapa TDS-nya. TDS 325 teman. Jadi warna aja yang kita hilangin. Jadi TDS masih tinggi, warna kekuning-kuningan aja yang kita hilangin. Kalau tadi kita membersihkan air yang dari bawah ke toren melalui filter, sekarang kita membersihkan air yang dari toren tadi melalui filter juga yang turun bawah, yang 2 filter putih tadi.
Jadi yang 325 tadi TDS-nya kita masukkan filter, kita lihat. Nah, kita lihat teman. Jadi kita membersihkan filter untuk air yang turun dari toren. Kita lihat, ini sudah 2 minggu. Kita lihat kotoran airnya. Bersihkannya juga pakai pompa teman. Lihat teman, air yang keluar ini saya tedah di gelas itu hitam, menghitam. Ini juga, ini sedang mengalir ini. Jadi air yang dari toren itu walaupun nampaknya bersih, tadi mempunyai nilai TDS ada 325. Jadi kita saring lagi, bentuknya kayak gini teman. Ini sedang mengalir ini. Dengan tekanan sanio, jadi kita bisa membersihkan. Kita tadah ke dalam ini gelas plastik ini tuh coklat itu ke semua kehitaman. Karena apa? Campuran daripada karbon aktif yang berubah serbuk itu kan dibalik dari terikut warna hitam plus warna coklat daripada zat besi plus dari warna hitam dari mangaan, walaupun mangaan sedikit tapi dia akan berpengaruh. Itu yang terserap oleh media filter. Nanti media filter akan aku ceritakan tersendiri. Jadi kita pakai media filter yang paling murah teman, yang berlaku lama, tidak usah ganti-ganti. Nah kan teman, kita lihat airnya ini keruh sekali. Nih, nah ini keruh sekali teman. Ini kita tunggu nanti sampai bersih. Jadi ini ceritanya hanya kita menggunakan kaporit teman. Kaporit itu beratnya 50 gram. Aku gunakan selama 7 hari. Setiap hari 1,5 meter kubik. Jadi selama 7 hari itu kita gunakan untuk 10,5 meter kubik. Itu. Jadi ya murah sekali kan, harga kaporit itu kan hanya 40.000 dapat 1 kilo. Jadi 8 rupiah per 200 mili, kita bagi 4 ya, setiap 50 gram harganya cuma 2 rupiah. Jadi selama 7 hari itu biayanya cuma 7 rupiah, biaya media ya teman ya, tidak termasuk listrik ya. Listrik tidak seberapa besar sih ya, tapi listrik di sini harus menggunakan jet pump teman. Jet pump itu 4 ampere, jadi kira-kira ya 800 watt kalau narik itu. 800 watt ya, paling menyala itu nggak sampai setengah jam. Untuk mengisi 400 liter tadi sudah penuh. Jadi sehari itu nyala bisa beberapa kali untuk mencapai 1,5 meter kubik. Jadi masih keruh teman, masih keruh seperti kopi teman dalam gelas plastik ini. Jadi kita tunggu sampai agak jernih, baru nanti kita backwash, kita balik lagi. Ini sudah mulai agak jernih teman ya. Sayang matahari agak mendung, jadi agak terkurangi. Jadi bisa kita lihat nanti ya, masih sudah mulai agak jernih sedikit teman. Kita tidak bisa jernih sekali kalau backwash teman, karena terbalik kan posisinya. Jadi mesti tetap saja tidak sebersih kalau dalam keadaan normal. Nah, kita backwash, kita balik lagi dalam keadaan normal supaya terbalik medianya, jadi dia akan membersihkan.
Jadi dengan dibalik sudah keadaan bersih, tapi bukan berarti kita langsung kita gunakan, kita backwash lagi sekali lagi. Nah, kita backwash lagi teman, kadang backwash, kita lihat apa hasilnya. Kita backwash lagi teman, keadaannya masih seperti air kopi teman ya. Jadi kita ulangi lagi, kita tunggu sampai bersih. Nah teman, dengan terpaksa saya menggunakan senter karena cuaca gelap, jadi untuk melihat tingkat kejernihan daripada backwash itu teman. Nah teman, backwash yang kedua sudah mulai agak jernih. Kita buat normal lagi yang kedua teman. Nah teman, tujuan Sanyo dipasang untuk menyedot air dari toren itu, pertama bisa untuk membersihkan filter ini dengan tekanan. Kedua kali, Sanyo yang kita gunakan pH 100 itu bisa digunakan juga untuk mesin cuci otomatis. Jadi dengan tekanan air, kalau tidak ada tekanan air tidak bisa otomatis. Ketiga kalinya bisa digunakan juga untuk pemanas air air dari gas water heater. Jadi makanya kenapa saya menggunakan dua pompa, satu pompa untuk menaikkan air merupakan jet pump, yang kedua adalah pompa Sanyo untuk medot air dari toren itu untuk kita distribusikan. Jadi air ya masih ada tekanan. Jadi air filter dalam keadaan normal sudah kering teman. Yang tadi hitam tadi itu, Pak kopi tadi sudah begini, ini sudah sebetulnya bisa digunakan. Tapi saya masih akan gunakan lagi untuk backwash yang ketiga. Nah ini berjalan backwash yang ketiga, saya menggunakan jernih teman. Jernih itu artinya apa? Hambatan daripada kotoran-kotoran zat besi dan mangaan itu tidak menghambat untuk memberi tekanan kepada Sanyo di dalam memberi tekanan kepada gas water heater. Jadi kalau misalnya kita mandi menggunakan air panas, terus filternya dalam keadaan yang kotor, tekanannya kurang teman. Jadi tidak bisa memancarkan dengan rasa seperti enak yang kita kehendaki gitu. Jadi filter dalam keadaan bersih, biasanya saya bersihkan kalau filter turun ini setiap 2 minggu, kalau yang naik ke toren itu setiap seminggu, sambil mengganti kaporit, karena kaporit 50 gram itu habis dalam 7 hari itu. Tapi kadang-kadang kalau yang untuk turun itu kadang-kadang 3 minggu, tapi kadang-kadang juga sebulan. Ya suka-suka kita aja. Nah teman, itu jet pump hidup menandakan bahwa air yang di toren 400 liter tadi habis untuk membersihkan filter ini. Jadi dia hidup, air naik lagi. Jadi ini keadaan air setelah 3 kali backwash dalam keadaan normal sudah bersih. Jadi pembersih bisa kita tutup, tetapi air tidak langsung bisa kita gunakan teman. Jadi harus dibuang dulu, karena kalau nanti tidak dibuang dulu, sisa-sisa yang terjepit-jepit itu bisa ngotorin bak mandi. Nah teman, air tidak langsung bisa kita pakai, kita buang dulu. Nah teman, kita buka air, kita buang dulu. Biasanya warnanya coklat. Nah itu teman, air kita buang dulu. Itu coklat teman. Jadi kalau
ini ngenain masuk ke kamar mandi kotor, jadi harus kita bersihkan dulu sampai betul-betul bersih baru bisa kita gunakan. Nah, itu udah mulai bersih sebentar. Nah, ini teman, ini airnya udah bersih. Jadi tadi kita buang dulu di sini, kadang-kadang masih ada sisa-sisa daripada kotoran zat besi yang menjepit-jepit itu, jadi kita buang dulu. Kalau enggak nanti masuk di bak mandi jadi kotor. Jadi gini sudah bersih, artinya apa? Pembersihan filter sudah selesai. Tinggal kita sekarang memberitahu apa media yang ada di dalam filter. Nah teman, di sebelah kiri yang biru itu ada dua. Yang satu di atas kator tadi, yang satu di sini. Itu medianya berisi pasir silika teman. Yang di bawah ini berisi, yang biru berisi 25 kg pasir silika. Sementara yang biru satunya yang di atas itu berisi karbon aktif 10 kg yang pernah saya ganti di tahun 2007 karena saya terkecoh. Bau kapurit aku kira sudah mati, ternyata enggak. Gas kapurit aja yang pada dasarnya akan hilang. Nah, sementara yang kedua teman, yang kita gunakan untuk menurunkan air dari toren ke dalam filter ini, yang sebelah kanan putih ini teman, ini isinya juga sama. Isinya kita gunakan yang pertama ini. Yang ini teman, ini isinya pasir silika juga, tapi isinya berapa? 40 kilo teman, ini 40 kilo. Sementara yang ini, yang sebelahnya ini isinya karbon aktif teman, tapi isinya 25 kilo. Jadi memang karbon aktif lebih mahal daripada pasir silika. Pasir silika yang biru ini dari tahun 2004 belum pernah saya ganti teman, jadi sudah 17 tahun. Sementara yang putih ini pasir silika dari tahun 2007 juga belum saya ganti. Nampaknya pasir silika itu bisa seumur hidup, karena semakin lama dibersihkan akan semakin lebih bagus. Itu lain daripada dari itu manganis itu mesti harus dibersihkan pakai PK, pakai terlalu ribet. Jadi cukup menggunakan media yang sangat sederhana ini, suatu penghematan yang luar biasa yang tidak menghabiskan waktu kita gitu. Jadi cukup setiap seminggu membersihkan media pasir silika yang untuk naik ke atas, dan setiap 2 minggu untuk membersihkan filter yang ini yang isinya juga pasir silika teman. Yang filter sebelahnya karbon aktif itu tidak pernah kami bersihkan, jarang sekali, mungkin 6 bulan sekali pun tidak mesti. Jadi yang penting pasir silika yang ada di sini, yang ada yang pertama ini yang kita bersihkan. Dan ini dulu harganya mahal teman, waktu tahun 2004 ini satu ini harganya 1 juta teman. Tahun 2007 yang ini 500.000 aja teman, dan lebih bagus itu. Cuman kalau memasukkan medianya agak sulit karena mulutnya ini terlalu kecil, makanya saya males untuk mencabut-cabut. Kalau ini yang gampang, dibuka sini aja langsung dirogoh, disoin air udah tumpah semua, lebih gampang gitu teman.